Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imam Nawawi, di channel yang sama, Kang Damar. Sahabat Damarulan, kali ini saya sudah di depan rumahnya peternak di Batanghari, Lampung Timur. Beliau ini luar biasa. Jadi beliau sudah 23 tahun menggeluti dunia peternakan sapi, khususnya penggemukan sapi. Nah, kali ini saya pengen ngobrol dengan beliau, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi tips tentang kesehatan dan perawatan sapi. Simak, yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Malam. Monggo, woi, Mas Sabto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo. Kurang lebihnya 35 ekor, Mas. 35 ekor. Sudah siap panen semua? Belum. Itu kemarin baru masuk 7 ekor. 7 ekor. Dan 3 Bakalan, ya? Ya, bakalan, baru masuk bakalan. Yang siap potong ini baru 1, 2, sekitar ada 7-8 ekor. 8 ekor. Ya, yang mungkin sudah waktunya dipasarkan. Berapa bulan toh Pak Joko? Kalau panen? Kalau saya sih rata-rata 4-5 bulan ya. 4-5 bulan panen gitu. Insya Allah panen. Ya memang pertumbuhannya juga nggak bisa merata karena satu lokal juga daya tumbuhnya beda-beda. Beda-beda, tidak seragam. Iya, tidak seragam. Kalau ada yang adaptasinya bagus, tidak ada masalah selama proses pembentukan, ya kadang di kurang dari 4 bulan bersiap. Tapi ada juga yang sampai 5 bulan. Jadi makanya kalau saya di sini menghitungnya ya rata-rata 5 bulan itu aja. Jadi biar bisa seragam antara yang yang bisa terjual cepat dan bisa yang terjual paling lambat. Rata-rata sekitar. Tapi sahabat, kalau kita lihat sapi-sapi Pak Joko ini gemuk-gemuk. Kalau dari postur, kalau dari tulang iga mayoritas sudah nggak ketengok lagi iganya. Salah satu menandakan sapi gemuk dan siap potong adalah itu siap panen. Nah, Pak Joko, Iya. saya tadi keliling melihat sapi-sapi, itu kok tidak ada yang pincang Pak Joko. Nah ini yang selalu dialami oleh para peternak sapi khusus penggemukan adalah masalah paling utama itu adalah sapi pincang. Dalam masa pertumbuhan itu Pak Joko, prosesnya itu sering kita temui sapi pincang. Iya. Ini kok tidak ada yang pincang Pak Joko? Ya rezeki aja Mas yang jelas. Iya. Ya. Tapi saya sedikit ada punya tips ataupun kiat-kiat ya untuk bagaimana meminimalisir terjadinya kasus pincang. Seperti kita ketahui, mungkin secara secara teoritis, secara akademis itu pincang ada 2 penyebabnya. Nah, secara umum ada 2 penyebabnya. Yang satu pincang akibat traumatis. Traumatis itu macam-macam. Misalkan dengan sebelahnya diangkroi, terus kakinya sleo, ataupun terus ada perlukaan, terus ada kepleset atau apa saja. Itu yang kita golongkan sebagai Traumatis. akibat dari trauma. Tapi yang paling sering terjadi adalah pincang yang disebabkan oleh metabolik. Artinya Pincang metabolik. ya, pincang metabolik itu pincang yang diakibatkan dari pakan. Pakan. Nah, dari pakan. Seperti kita ketahui, mayoritas petani pemasukan di Lampung itu menggunakan seratnya adalah
kulit singkong, Kulit campur singkong, lombok basah, lombok basah, kadang kulit nanas kalau kulit bagian nanas, yang bermitra. bermitra ya. Kalau yang di Mitra, luar oke. mitra biasanya kulit kulit singkong singkong, sama lombok, gitu. Nah itu serat itu sebenarnya masih tergolong karbohidrat. Serat yang Ya. mempunyai karbo Ya, tinggi, ya. mempunyai karbo tinggi. Akibatnya pencernaannya apa namanya, karena mencerna sumber pati ataupun karbohidrat yang tinggi mengakibatkan asidosis. Asidosis. Ya, kalau Bahasa- bahasa orang kita di desa. ini asam lambung lah. Asam lambung. Asam lambung. Oh jadi anu nggih, secara tidak langsung berarti pakan itu mengandung keasaman yang rada tinggi, ngoten nggih? Ya, sebenarnya keasaman itu bukan berasal dari pakannya. Bukan awalnya. berasal di oh. Jadi proses pencernaan di lambung sapi ketika mencerna karbohidrat tinggi kemudian menyebabkan pH di dalam lambungnya turun, Oh. dalam rumennya turun. Nah sehingga sari-sari makanan terserap pada kondisi pH asam. Oh gitu. Jadi pH asam. Jadi Nggih, nggih. kemudian sari-sari makanan itu diserap oleh darah, disalurkan ke seluruh tubuh, mengakibatkan terjadi penebalan ataupun mengerah di saraf-saraf tepi. Nah biasanya paling terkena kaki. Oh, Nah, itu jadi betul, betul. seperti itu. Nah Jadi kalau sapi kaki di teracaknya itu di sini itu nanah, bernanah, berarti penyebabnya salah satunya dari asidosis. asidosis itu. Asidosis itu kalau tidak salah, sahabat, itu adalah di mana tingkat keasaman itu tinggi di dalam tubuh hewan peliharaan kita. Jadi bisa menyebabkan katakanlah keracunan asam gitu. Ya. Betul ya. Nah itu sebenarnya kalau secara naluri itu sudah digariskan dari Yang Maha Kuasa, sapi itu sudah bisa menetralisir sendiri apabila situasinya mendukung. Situasinya mendukung. Contoh dengan pakan yang berserat tinggi. Oh, gitu. Nah dengan pakan berserat tinggi mengakibatkan sapi banyak mengunyah. Nah, Oh, ketika mengunyah tadi itu memproduksi air liur. Iya, Nah, air liur betul. itu sifatnya basah. Kemudian air liur itu masuk ke dalam rumen, menetralisir Asam. asam Oh, di rumen. Jadi intinya sapi itu harus banyak mengunyah. mengunyah, gayem nggih. Gayem harus banyak Gayem. gayem. Ketika gayem dengan frekuensi yang lebih lama mengakibatkan produksi air liur bisa tinggi. Oh. Nah, ketika produksi air liur bisa tinggi, keseimbangan asam dan pH dalam lambung, asam dan basa dalam lambung itu bisa standar, artinya di posisi netral. Tuh, jadi biasanya kalau yang kakinya bermasalah, pincang yang itu, sapinya saya pastikan itu tidak banyak gayem. Oh iya, berarti sahabat, kalau kita perhatikan sapi-sapi di kandang petani yang masih murni makan rumput itu cenderung sangat langka kita temui kasus pincang ya, Pak Joko ya. Pincang yang diakibatkan oleh asidosis tadi. Oke, pincang yang diakibatkan oleh asidosis atau yang disampaikan Pak Joko tadi metabolis. Jadi karena seratnya cukup, kemudian dia gayemnya cukup, mengakibatkan air liurnya itu produksinya lebih banyak, kemudian masuk ke rumen, sehingga menyebabkan kondisi rumen itu menjadi normal lagi. Oke, nanti Pak Joko ya. Jadi itu sudah apa garisnya dari Yang Maha Kuasa itu dia bisa menetralisir secara otomatis oleh dirinya sendiri ketika asupan pakan yang dikonsumsi itu memang berstandar, artinya memenuhi kriteria syaratnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ruminansia sapi, kambing, kerbau, domba itu lumrahnya harus makan serat, bukan Makan makan serat. yang lain-lain. Jadi pakan pokoknya adalah serat. Serat, Nah, rumput,
tebon, Betul. jerami nggih. Ya. Sumber serat tinggi nggih. Kategori apa namanya? Sumber serat Sumber serat yang cukup ya. tinggi. Cukup tinggi. Jadi makanya kita kalau apa namanya pakan kita sumber seratnya pakai kulit singkong, Kulit nanas, onggok, buah basah, Buah itu basah. rawan sekali terjadi terhadap pincang pincang metabolik. metabolik. Oh iya Gitu. iya. Rawan sekali. Nah, saya main ke tempat kawan-kawan juga keluhannya sama. Keluhannya sama. Keluhannya sama sampai saya kok tiba-tiba pincangnya nggak beralasan kenapa, oh nggak ada luka, nggak ada apa kok tiba-tiba pincang. Nah, jadi Setelah kita teliti ternyata antara di kaki itu, antara kuku kaki dan kulit ya itu biasanya ada merah membengkak. merah membengkak, Itu yang paling abses ya. atau nanah. Ya, itu yang paling sering terjadi. Itu jadi apa namanya akibat yang tampak ya, akibat yang tampak di organ tubuh. Ini yang paling sering terlihat. Sering terlihat ya. Yuk sahabat, kita sambil lihat-lihat sapinya, sambil kita bincang-bincang lagi Oke, dengan Pak bawa, Gama. silakan. Ini dulu saya pengen ini ya. Ini ya. Wih, ganteng gitu. Ganteng. Oh, niki nggih Pak Joko. Ya, di Makannya pakan kita pakai kulit singkong dan konsentrat. konsentrat dan onggok kering ya ini. Ya, dalam konsentratnya ada kita pakai onggok kering. Jadi mungkin di tempat lain kan kita di Lampung banyak industri yang jual konsentrat. Jadi dia pakai basic tidak basic onggok. Jadi kadang kan kita kalau tanya mau minta konsentrat, mau yang nggak pakai onggok atau yang pakai onggok. Nah itu biasanya seperti itu. Pak Joko, nah ini kan kita udah tadi bahas masalah penyebab kaki pincang. Ada dua, metabolik dan traumatis. Yang sering kita alami memang metabolik. Ya. Nah, kalau untuk pencegahan ataupun perawatan sapi yang pincang metabolik itu gimana Pak? Oh gitu. Jadi biasanya kita kan tidak bisa langsung memutuskan oh itu metabolik, oh itu traumatis. Betul. Jadi harus kita Amati dulu. Nah kalau saya keluarkan dia dari kandang dulu, saya bersihkan kakinya. Karena Kakinya, biasanya ujungnya gini ya? di ujung kaki di atas sampai di atas kuku itu lah. Nah, Kita bersihkan, baru kita cek. benar-benar Kita cek, kita lihat dari kuku biasanya. Kita lihat dari kukunya ada luka atau tidak. Ada luka atau tidak. Terus ada Luka. struktur kukunya seperti apa kan itu. Kadang juga kuku yang tidak terpotong, tidak simetris juga menyebabkan dia berdiri tidak nyaman, seimbang, tidak ya. seimbang. Jadi akibatnya salah satu kaki yang menjadi tumpuan. Itu juga menyebabkan pincang. Salah satunya seperti itu. Nah, setelah kita tahu oh ini ternyata dia nggak ada luka, nggak ada apa, oh ini berarti kita simpulkan pincang metabolik. pincang metabolik. Nah, setelah pincang metabolik ada beberapa kiat yang saya lakukan. Salah satunya biasanya kita sembunyikan di tempat yang lebih kering. Lebih kering. Jadi agak dilonggarkan. Jadi dipisahkan ke tempat yang lebih ya, kering. yang lebih kering. Kemudian apa namanya kita kasih treatment khusus. Kita kasih treatment. Kita bisa. Treatmentnya itu apa Pak? Ya kalau saya menggunakan premik ya. Premik, Nah, oh premik. kebetulan kita juga ada produk premik yang saat ini saya rasa cukup membantu Untuk pemeliharaan yang mengalami masalah pincang gitu, mengalami masalah pincang. terutama pincang metabolik. Metabolik. Oke. Jadi itu yang terus kemudian perawatan harian itu biasanya kita tambahkan hijauan supaya
seratnya lebih tinggi, sapi itu banyak minumnya. Banyak minumnya. Artinya nanti akan banyak air liur yang terproduksi untuk bisa menetralkan pH di dalam rumen. Itu salah satu. Nah, Pak Joko itu tadi nyinggung premix. Kalau premix itu sebenarnya fungsinya untuk dia mengatasi pincang yang golong pincang metabolik itu gimana Pak? Kategori premixnya ya. Okay. Jadi gini, ada beberapa premix yang di situ menyatukan berbagai macam mineral. Mineral. Tetapi Kandungan ya? Kandungannya ada beberapa macam mineral. Salah satunya juga ada vitamin, ada vitamin A, D, E yang paling sering ada dalam premix. Nah, premix yang saya gunakan ini ada satu atau dua bahan yang saya rasa berbeda dengan premix yang lain. Ya. Salah satunya adalah sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat. Nah, apa sih kegunaan sodium bikarbonat? Sodium itu apa Pak? Sodium bikarbonat itu kalau ibu-ibu di di rumah kan yang suka bikin kue itu sudah kue. Oh, sudah kue. Ya, sudah kue. Nah itu tapi kalau yang dipakai untuk makanan kita kategorikan sebagai food. Kalau yang untuk hewan kita kategorikan sebagai feed supplement. Kalau di manusia sebagai food supplement. Jadi tingkatnya beda. Food sama feed, ya? Feed untuk pakan. Pakan ternak maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya menggunakan premix ini salah satunya ada tadi sodium bikarbonat yang berfungsi untuk buffer ataupun penetral pH dalam lambung. Jadi maksudnya sodium bikarbonat itu adalah dia bisa meningkatkan pH di dalam rumen, ya. Jadi suasana rumen kemudian yang tadinya asam dengan kita menambahkan premix yang ada sodium. Jadi naik pH-nya, sehingga dalam kondisi normal lagi. Nah, ketika kita sudah memberi pakan yang mempunyai kandungan sodium, ada di situ kita masukkan sodium, pakan yang dikonsumsi akhirnya netral, diserap oleh tubuh, salurkan oleh darah ke seluruh tubuh, pH-nya darah menjadi normal. Tidak harapannya dengan normalnya pH darah akan tidak akan pincang lagi. Nah, itu sahabat ternak, salah satu hal yang cukup penting yang harus kita ketahui bahwasanya sapi dengan program penggemukan ini mempunyai resiko terhadap asidosis, yaitu tingkat keasaman di dalam rumen atau di dalam lambung sapi yang cukup tinggi. Salah satu untuk pencegahan adalah dengan menambahkan premix yang mempunyai kandungan salah satunya adalah sodium bikarbonat, di mana sodium bikarbonat itu dapat meningkatkan pH di dalam rumen, sehingga dari hasil pencernaan sapi kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh itu dalam kondisi yang bagus, tidak ada asamnya ya Pak, ya, atau paling tidak sudah mengurangi keasaman. Sehingga dengan kondisi rumen yang normal, tidak asam lagi, itu bisa menurunkan resiko untuk sapi-sapi kita terkena pincang metabolik. Nah itu sahabat, jangan lupa kita lihat premixnya. Nah ini premix yang digunakan Pak Joko, tidak saya lihatkan depannya, monggo nanti teman-teman bisa menggunakan premix yang mempunyai kandungan sodium bikarbonat. Nah itu sahabat, kita bincang-bincang dengan Pak Joko pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sisi positif atau kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh Pak Joko dalam rangka kita mengantisipasi sapi pincang secara metabolik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa
like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.